Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat nah apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu-perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan tidak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri. Dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa gitu? Apa sih yang salah? Saya kan saksi sejarah, ada di dalam semua itu. Saya tahu semua itu. Untuk apa ribut yang nggak perlu ribut? Luhut itu tidak baik. Oke, tidak baik namanya dan sudah tidak bisa dicermati. Iya, itu masalah pertambangan di Papua juga. Oke, jadi saya juga teringat kata-kata Pak Bahlil beberapa hari yang lalu. Nah. Loh, ini kan bukan di zaman saya. Bukan saya yang tanggung jawab, mungkin maksudnya Pak Luhut. Emang iya. Yang disuruh Bahlil bertanggung jawab. Iya. Ya memang iya. Iya kan? Kementerian koordinator investasi. Apa itu? Maritim dan investasi. Yang selalu menggelorakan istilah-istilah hilirisasi tambang itu nikel. Ya. Tahu jawab Anda Luhut, dia merusak lingkungan alam Indonesia. Di mana itu di Manokwari Morowali. Sekarang di Raja Ampat Ya. Di Toba. Periksa kejiwaanmu Luhut. Jangan-jangan karena kerakusanmu, ya jiwamu sudah sakit. Ya, jangan suruh kami diam. Artinya megalomania, dia menganggap dirinya itu lebih bagus, lebih hebat dari seluruh bangsa Indonesia. Bahkan ketika ada orang mengkritik itu mengatakan keluar kau dari NKRI. Iya, itu juga ngeri itu. Napaknya dia bukan hukum, dia bukan foster bukan master voice. Ya. Ucapan dia itu bukan hukum, dia kedudukannya sederajat. Saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Ada media-media yang pembuatan 10 program PPKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentung akan membahas itu. Biasanya kan kalau PKKN itu kan para mahasiswa ini kan datang terus kemudian membuat program. Itu waktu ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang tahu bahwa beliau KKN itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang tahu saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Muli bukan di masjid itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa. Kepala desa Gotoyan itu saja dia baru tahu yang proposal atau bersurat dulu ke kecamatan yang desa. Ada yang baru didirikan 2007 apa itu benar atau 2002? maksudnya dia di wilayah Wonosobo. Iya, kecamatan Wonosobo. Apakah itu benar? Pendirian desa. Iya, dibuat desa baru gitu. Maksudnya nggak tahu Pak, mungkin apa maksudnya? Pemekaran kecamatan Kemusu itu 3 desa masuk sini gitu loh. Jadi yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosobo. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Kan? Bagaimana mungkin seseorang pemuda desanya sudah di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh di kecamatan ada kecamatan ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Ya, nggak ada yang melarang gitu loh.
bukan Regen atau siapapun yang melarang. Jadi kami datang sendiri, ini fakta di lapangan. Daripada orang yang keluar-keluar di studio, nggak ke lapangan seperti Regen ini, sok tahu. Kami kan publicity nice, ya, dibayar sendiri, biaya sendiri. Lah, tadi statementnya Pak Kasmujo menyangkal juga statement dari Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Ini kan sudah fakta, ya silahkan. Ini kan publik perlu mengetahui. Jadi bukan menertawakan atau menyepelekan kayak kurang pekerjaan, ya. Jadi inilah yang usaha kami bahwa ya, nanti juga kami akan UGM. Akan UGM nanti ya. Kedaulatan rakyat.